Always on the grind, yeah, I do this all the time. Yo, wake up in the morning, go get a state of mind. I done feel so many times, but I gotta keep trying. I ain't giving up, nigga, put it all on the line. Halo Besti, jumpa kembali dengan saya Sarif, narator ekspedisi. Sebelum melanjutkan sebuah kisah atau menceritakan sebuah kisah, apa salahnya kalau kalian menyiapkan dulu kopi dan gorengannya serta ajak orang terkasih kalian semua untuk menemani mendengarkan kisah yang akan saya bawakan. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Ekspedisi Misteri dengan cara like, subscribe, komen, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar setiap episode yang saya bawakan kalian pertama kali mendapatkan notifikasinya. Untuk memastikan kisah yang akan saya bawakan ini, mari kita lihat terlebih dahulu mitos versus fakta satu ini. Halo, bagaimana Besti? Apakah sudah dipersiapkan kopi dan gorengan serta orang terkasih kalian untuk menemani mendengarkan kisah yang akan saya bawakan kali ini? Bila sudah, mari kita masuk ke dalam kisah yang akan saya bawakan kali ini. Saat itu sekitar tahun 2000-an. Tepatnya saya baru saja lulus dari STM. Saya diperintahkan orang tua saya untuk melanjutkan kuliah. Namun saat itu saya tidak ingin melanjutkan ke kuliah dan saya ingin memenuhi keinginan saya bertualang. Karena sejatinya saya memiliki jiwa adventure, bertualang, bahkan tidak hanya bertualang di alam semesta, tapi hal percintaan saya juga bertualang, hanya sekilas info. Oke, kita masuk kembali dengan kisahnya. Saat itu saya memutuskan untuk pergi ke suatu daerah yang tepatnya di daerah Banyuwangi, dan kebetulan saat itu ART yang ikut bekerja di rumah saya adalah orang daerah Banyuwangi. Saat itu saya berpikir pasti di daerah Banyuwangi ini banyak sekali hal-hal yang tidak saya ketahui, dan saat itu saya mengatakan atau meminta izin kepada ibu saya karena saya ingin ke daerah Banyuwangi. Saat itu orang tua saya sedikit berat hati karena sudah menjadi rahasia umum bahwa di daerah Banyuwangi ini sangat terkenal mistisnya. Di situ saya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan saya. Dan singkat cerita, saat itu saya sudah mendapatkan izin atau restu dari ibu saya, dan tepatnya saat lebaran itu ART saya yang tinggal di Banyuwangi ini mudik pulang kampung, dan itu sudah menjadi tradisi orang Indonesia. Saat lebaran itu pulang kampung. Saat itu saya ikut dengan ART saya, dan saya berkata saya ingin mengetahui adat istiadat dan sesuatu yang ada di wilayah tempat tinggal ART saya. Saat itu ART saya pun mengiyakan dan mengizinkan. Singkat cerita, saya dan ART saya pun berangkat pulang ke Banyuwangi dengan menaiki kereta dari daerah Malang, karena waktu itu saya tinggal di Malang dengan ibu saya. Saya naik kereta yang pemberangkatannya jam 3 sore, dan ternyata keretanya terjadi kelambatan, baru tiba jam 4 sore. 1 jam saya menunggu di stasiun, dan akhirnya tiba juga dan naik ke kereta. Perjalanan begitu saya nikmati, melihat persawahan, perkampungan, perkebunan, dan hal itu jadi hal baru bagi saya. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, tibalah saya dan ART saya tadi itu, sebut saja namanya Ulfi. Kita tiba di stasiun daerah Banyuwangi. Sampai di sana kita disambut
dengan keluarganya Ulfi, ada bapak ibunya dan kakaknya menjemput. Dan saat itu saya berpikir keluarga dari Ulfi ini orangnya cukup baik dan ramah. Singkat cerita, kita pun naik mobil sewaan yang disewa oleh keluarganya Ulfi ini untuk menuju ke rumahnya. Dan ternyata rumah Ulfi ini cukup jauh dari stasiun dan harus melewati perkebunan kopi, masuk ke dalam, dan perkebunan itu sejarahnya atau ceritanya itu ditanam oleh Belanda. Jadi sejak zaman Belanda, perkebunan kopi ini sudah ada. Singkat cerita, kami tiba di rumahnya Ulfi ini sekitar jam 10 malam. Saat itu, saya pun dipersilakan untuk beristirahat, dan keesokan paginya, kita satu keluarga, Ulfi, saya, dan kedua orang tuanya, serta adik dan kakaknya Ulfi, menjalankan sholat id, karena waktu itu kita pulangnya sebelum hari lebaran, sebelum sholat idul adha. Singkat cerita, acara sholat dan sebagainya selesai, dan saya mulai beradaptasi dengan lingkungan setempat. Saat itu saya duduk di teras rumahnya dengan kakaknya ini, sebut saja namanya Ali. Ali ini memiliki banyak sekali teman, dan ada juga adiknya Ulfi yang bernama Ufron. Mereka semua baik, dan mereka bercerita tentang sebuah bangunan yang legenda di wilayah tersebut dan bisa dibilang disakralkan oleh masyarakat setempat. Tempat itu adalah pabrik kertas yang letaknya ada di pasar dekat dengan stasiun. Di situ saya mulai penasaran, sebetulnya apa yang disakralkan dan mengapa disakralkan? Bukankah bangunan terbengkalai seperti itu memang banyak, dan banyak juga yang mengandung mitos dan sebagainya. Saat itu mereka sedang berbincang tentang gedung atau bangunan pabrik kertas yang terbengkalai itu. Di situ Ali mengatakan bahwa bangunan itu terakhir beroperasi sekitar tahun 80-an. Dan bangunan itu yang membuat atau yang membangun adalah Belanda. Pemiliknya seorang Belanda. Dan singkat cerita, bangunan itu tidak hanya sekedar pabrik kertas atau bangunan Belanda yang terbengkalai begitu saja, tetapi masyarakat setempat meyakini bahwa di tanah di mana tempat bangunan itu berdiri, di situ ada penunggunya yang biasa disebut penunggu tanah leluhur. Mereka mengatakan bahwa ada seekor ular yang sangat besar. Bahkan di bangunan pabrik terbengkalai itu, pabrik kertas itu baru buntutnya dan kepalanya entah di sebelah mana. Cuman orang-orang tua di wilayah tersebut meyakini kepalanya atau badannya itu berada di Gunung Raung, dan itu sangat jauh jaraknya. Bisa dibayangkan, buntutnya berada di pabrik kertas yang letaknya di lereng Gunung Raung, dan kepalanya dan badannya ada di Gunung Raung itu sendiri. Seberapa besar itu ular? Saat itu saya masih diam, dan saya masih mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Ali ini tadi dengan beberapa orang serta sesepuh daerah tersebut. Dan saat itu saya mulai berpikir dan saya mulai bertanya kepada Ali, kenapa kok bangunan itu tidak dihancurkan atau dirobohkan? Saat itu ada seorang bapak-bapak yang berusia sekitar 60 tahun, dia berkata, kalau bangunan itu dihancurkan atau dirobohkan, maka satu kampung ini akan menerima bencana, dan bencana itu bisa gempa, angin puting beliung, atau wabah penyakit. Hal itu diurungkan, dan ada satu pantangan lagi untuk masuk ke gedung terbengkalai itu, dilarang untuk berkata atau menyebut nama Noni. Di sini saya mulai berpikir, Noni itu bukankah sebutan seorang wanita
wanita di zaman Belanda? Dan apakah Noni ini pemilik dari bangunan terbengkalai? Saat itu saya bertanya kepada bapak-bapak yang bernama Pak Soleh yang terkenal di wilayah tersebut. Pak Soleh ini bisa dibilang dukun dan banyak pasiennya dari daerah-daerah dari luar negeri alias TKW seperti itu, dan tujuannya apa saya juga kurang paham. Cuma yang pasti masyarakat sekitar meyakini bahwa Pak Soleh ini adalah dukun. Singkat cerita saya bertanya kepada Pak Soleh ini, memangnya Noni itu siapa ya Pak? Kok dilarang nyebut namanya? Saat itu Pak Soleh menjelaskan bahwa Noni ini adalah salah satu putri pemilik dari pabrik kertas ini. Saat itu saya mulai berpikir, apakah Noni ini tinggal di situ ataukah meninggal di situ atau bagaimana? Rasa keinginan tahuan saya semakin besar. Informasi yang saya terima bagi saya kurang lengkap dan tidak valid karena saya belum membuktikan. Karena tipe saya adalah bila saya mengetahui sesuatu atau merasa curiga dengan sesuatu, maka akan saya kejar, maka akan saya datangi. Dan saat itu Pak Soleh ini berkata kepada saya, jangan pernah coba-coba mendatangi bangunan terbengkalai itu bila tidak ingin terjadi sesuatu. Dari hal seperti itu, dari kata-kata yang seperti itu, saya semakin penasaran karena saya ini orangnya suka kepo, suka penasaran dengan hal-hal yang dilarang. Kenapa dilarang? Singkat cerita, malamnya sekitar selesai sholat isya, saya memutuskan untuk mendatangi bangunan terbengkalai pabrik kertas yang berada di dekat pasar dan stasiun. Saat itu saya hanya berpamitan kepada keluarganya Ulfi. Saya ingin berjalan-jalan dengan berbekal senter. Saya berjalan ke arah pabrik kertas itu. Ternyata benar ada bangunan, dan bangunan itu sudah tertutup oleh rumput ilalang yang cukup tinggi. Saat itu saya berpikir, bangunannya sebelah mana ya? Kok yang terlihat cuma rumput setinggi ini, bahkan tinggian rumputnya daripada saya. Cuman saya masih ada rasa penasaran. Singkat cerita, 10 menit kemudian saya bisa menembus rumput ilalang yang begitu tinggi. Tibalah saya di depan gedung itu, bangunan pabrik kertas terbengkalai. Saat itu awalnya saya hanya berpikir hanya sekedar ingin tahu bangunannya. Dan setelah saya tahu dan saya melihat bangunannya begitu besar, tinggi, dengan ciri khas bangunan Belanda yang pintu-pintu yang besar, jendela-jendela yang besar juga. Di situ rasa penasaran saya bertambah lagi. Kok cuma sampai di depannya saja? Rugi banget ini kalau nggak masuk ke dalam. Lagi pula di dalam ada apa ya? Rasa penasaran ini semakin kuat. Akhirnya saya pun masuk ke pabrik kertas terbengkalai ini. Singkat cerita, saya masuk dan saya memanggil nama Noni yang katanya dilarang karena nanti kalau sampai dipanggil dia akan datang. Dan saya juga penasaran bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Akhirnya saya pun memanggil. Saat saya masuk ke gedung terbengkalai itu yang pintu depan sudah rusak, saya mencoba membukanya, dan setibanya saya di ruang produksi yang begitu luas, gelap, pengap, dan bau debu yang menyengat, saya berteriak, saya memanggil, "Encing, Encang, Mbak, Le, Bule, Noni, di mana? Aku mau ngajak kenalan, tapi jangan wujudnya jangan serem ya. Nanti kalau serem saya kaget." Saya terus berjalan dan berteriak-teriak memanggil Noni, Mbak Noni, Bule, Bude, dan apa saja saya sebut yang pasti berakhiran kata Noni. Dan ternyata benar saja, tidak lama kemudian saya merasakan ada hembusan angin menerpa wajah saya. Dan saat itu saya berpikir, ya namanya juga angin, masa saya larang untuk lewat. Dan saya tidak berpikir sesuatu yang mistis atau apapun, karena saat itu saya berpikirnya positive thinking bahwa hal itu memang ada, makhluk goib itu memang ada, hanya saja dia tidak akan bisa membunuh saya. Jangankan untuk bunuh saya, untuk pegang sapu aja nggak bisa. Jadi kalau sampai
hantu, setan, demit, jin atau apapun itu bisa megang sapu. Kayaknya jin, setan, demit itu akan jadi TKW atau pembantu rumah tangga. Ya, ini hanya sekilas info dan hanya bercanda, just kidding. Oke, kita lanjutkan. Saat itu saya terus berjalan dan tiba-tiba terdengar suara sebuah pintu dibuka, dan saat itu saya berpikir dan sadar bahwa di situ saya sendirian. Tapi kok ada pintu dibuka dan mata saya mulai tertuju ke arah suara pintu yang dibuka, dan saya yakin suara itu berasal dari sebuah ruangan yang terletak di ujung ruang produksi. Dan tanpa tunggu waktu lama saya pun segera menuju ke arah asal suara tersebut, dan saat itu memang terlihat pintunya terbuka. Dan saya berpikir, ya mungkin tadi suaranya benar, awalnya pintu ini tertutup karena kena hembusan angin, akhirnya terbuka. Saya masih berpikir positif, dan saat itu saya mencoba mendorong pintu yang terbuka sedikit, dan ternyata pintu itu cukup berat, dan secara logika tidak mungkin hanya karena terkena angin, hembusan angin, pintu itu terbuka. Dan saya masih tidak berpikir ke arah mistis atau horor. Saya tetap membuka pintu tersebut dan saya berkata lagi, "Mbak Noni, maaf ya, saya kesini bukan mau ngelamar kerja. Saya kesini cuma mau ngajak kenalan Mbak Noni seperti apa, dan kenapa saya kok disuruh masuk ke kantor. Memangnya saya mau interview." "Udah Mbak, kalau mau nongol aja Mbak Noni, tapi jangan di kantor, saya nggak mau kerja kok, nggak mau interview." Singkat cerita, saat saya setelah berkata seperti itu, terdengar seorang wanita tertawa di belakang saya, dan saat itu saya dengan cepat menengok ke arah suara itu sambil berkata, "Siapa itu? Siapa yang ketawa?" Karena saya yakin saya sendirian di gedung terbengkalai itu. Maka saya segera keluar dari ruang kantor itu dan saya mencari suara ini dari mana. Dan sekitar 10 menit saya mencari asal suara itu dan tidak ada. Dan lagi-lagi suara itu terdengar lagi, suara tertawa seorang wanita dari arah belakang saya. Saat itu saya yakin bahwa suara itu berada dari luar bangunan atau bangunan pabrik kertas terbengkalai ini. Singkat cerita, saya pun mengejar asal suara itu dan saya keluar dari bangunan pabrik kertas terbengkalai ini. Ternyata lagi-lagi saya tidak menemukan sosok atau orang atau apapun, dan saya berpikir, sudahlah, mungkin dia malu-malu untuk nemuin saya gitu, karena saya adalah orang tertampan yang perlu dilestarikan dan hampir punah di abad 21 ini. Ya, jadi saya memutuskan untuk pulang. Setelah saya pulang sampai rumah, saya berpikir tidak ada masalah dan tidak ada hal yang aneh. Singkat cerita, saya pun di rumahnya Ulfi, saya tidur beristirahat. Dan yang menjadi keanehan adalah keesokan harinya, tepat pagi hari saat saya membuka mata bangun tidur, saya melihat semua pohon di sekitar rumahnya Ulfi tumbang dan hancur. Bahkan kata bapaknya Ulfi, sampai masjid musola Puskesmas itu hancur tertimpa pohon. Namun yang bagi saya aneh dan warga sekitar berpikir aneh, rumah keluarganya Ulfi baik-baik saja, tidak hancur. Jangankan hancur, genteng satu saja tidak ada yang jatuh. Dan saat itu Pak Soleh ini datang ke rumahnya Ulfi dan dia berbicara dengan bapaknya Ulfi, ibunya, saya, dan Ulfi. Saat itu Pak Soleh mengatakan bahwa besok-besok jangan diulang lagi mendatangi gedung atau bangunan terbengkalai itu, karena akibatnya bisa terkena kepada satu desa ini akan dihancurkan oleh penunggu bangunan terbengkalai tersebut. Jadi dari situlah saya bisa mengambil atau memetik pelajaran bahwa kemanapun kita pergi,
kemanapun kita berada, kita harus tetap menghargai adat istiadat, mitos atau fakta atau apapun yang terjadi di wilayah tersebut. Singkat cerita, hal itu menjadi pengajaran atau pengalaman tersendiri bagi diri saya, dan semoga pengalaman ini bisa dipetik hikmahnya oleh para pendengar. Oke, sampai di sini untuk pendengar semuanya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Ekspedisi Misterius. Sampai jumpa di episode selanjutnya.